Jadi orang yang mabuk di sana tidak ada kaitannya dengan khomer. Orang yang masih mabuk dengan dirinya sendiri. Coba, mohon maaf. Anda mau sholat? Yes. Sholat apa? Duhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kenapa takbirnya seperti itu? Kenapa tangannya ditaruh di sini? Kenapa ketika tahiyat begini? Bukan begini? Atau begini biar besar? Dan kalau itu ditanya, jarang sekali yang bisa memberikan argumen yang pasti. Kenapa sholat itu wajib baca Al-Fatihah? Kalau tidak baca maka rakaatnya rukun, sholatnya hilang. Mengapa? Tanya yang gitu-gitu, yang sederhana saja. Apalagi ketika ditanya, siapa yang kamu sembah? Allah. Apakah kamu sudah kenal yang kamu sembah? Wah, apalagi kalau ditanya begitu. Lebih jauh ditanya lagi, pasti nggak akan ada jawaban yang pasti. Apa yang terjadi? Karena dia masih dalam keadaan mabuk. Mabuk dalam ketidaksadaran. Makanya Quran surat An-Nisa 142 menyatakan sesungguhnya orang munafik itu yang sholat. Satu sholatnya malas, yang kedua sholatnya itu ria, yang ketiga sholatnya ingat Allahnya cuma sedikit. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 145 Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik yang semacam itu setelah sholat dia bukan masuk surga, dia malah menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Nah, inilah orang baik yang tidak sadar. Makanya jadilah orang yang sadar, pasti baik. Ini saya kasih tahu, orang yang sadar, kenapa kamu sholat? Dia tahu argumennya, karena sholat itu adalah menyatu. Kenapa harus menyatu? Karena Allah bersama saya, lebih dekat kepada saya daripada urat tadi leher saya. Maka sedekat itu Allah dengan saya, kok saya tidak merasakan kalau saya menyatu dengan dia? Gimana caranya? Gini caranya. Oh, dia punya argumen semuanya. Kenapa takbirnya begitu? Oh, takbir itu simbolik. Karena Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kenapa gerakan sholat seperti dia jelaskan semuanya? Bukan sekedar bisa menjelaskan, tapi dia sudah mendapatkan manfaat dari semua gerakan-gerakan sholat itu. Itu baru keren. Dia sudah mulai sadar. Orang yang sholat dengan sadar, saya yakin sholat bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Jadilah orang baik. Baik itu efek samping dari sadar. Makanya kenapa tadi saya bilang berhenti kalian jadi orang baik, apalagi jadi orang baik karena ingin dibilang baik oleh orang lain. Semua itu nggak ada artinya. Jadilah orang sadar, karena orang sadar efek sampingnya pasti baik. Apapun yang dilakukan dalam kesadaran, saya yakin itu akan menjadi kebaikan. Ulangi lagi, apapun yang dilakukan dengan kesadaran itu pasti akan jadi kebaikan. Saya sering ditanya oleh tamu-tamu saya yang datang ke rumah, karena kalau saya menjamu makan, pasti saya kasih doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan kepada kami, manunggalkan rezeki dengan tubuh kami sehat, kuat, sempurna. Sebentar nasi di piring, sebentar ikan di piring, sebentar buah-buahan masih di luar. Tapi begitu kita santap dan diproses oleh tubuh, semua yang di piring itu jadi darah, jadi daging, jadi otak, jadi bagian dari tubuh saya. Bagaimana saya tidak menghormati itu semua? Karena sebentar lagi akan manunggal dengan tubuh saya. Bagaimana saya tidak upacarakan dia? Karena sebentar lagi akan manunggal menjadi bagian dari tubuh saya. Waktu di luar masih nasi dalam piring, setelah dimakan dan disantap jadi darah, jadi daging, jadi semua organ tubuh saya. Hati-hati itu semua. Dari mana didapatnya? Dengan cara apa mendapatkannya?
Saya doakan lagi untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini kepada kami. Saya doakan semua mereka sejahtera lahir dan batin. Saya ingat semua orang-orang yang menghadirkan makanan itu. Saya tahu satu butir nasi itu ribuan orang yang terlibat berbuat baik untuk saya. Dan saya sadar di situ kalau saya berutang budi kepada mereka. Kemudian dipungkas dengan kata-kata untuk daya sambung semesta, tanah, air, api, udara. Terima kasih. Tidak ada satu butir nasi kalau nggak ada tanah. Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada udara. Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada air. Dan tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada matahari. Mereka bekerja sama untuk membangun satu butir nasi. Dan dipersembahkan oleh semesta untuk kita. Satu piring, bukan satu butir lagi. Lucu ya kalau orang habis makan kemudian dia membicarakan orang lain. Lucu kalau orang habis makan dia marah-marah. Lucu kalau orang habis makan kemudian dia menyakiti orang lain. Lucu kalau dia habis makan membunuh orang lain. Lucu kalau dia habis makan menjatuhkan nama baik orang lain. Lucu aja kalau bagi saya. Karena dia makan dalam keadaan tidak sadar. Makan di restoran mewah. Begitu banyak makanan di depan dia, tidak sadar. Makanya ketidaksadaran itu adalah sumbernya dosa. Saya kalau habis makan, apalagi saya tidak bisa makan banyak. Kenapa? Bukan tidak ingin. Terlalu besar tanggung jawabnya. Terlalu besar utang budi yang harus saya kembalikan kepada mereka. Saya tidak tahu siapa yang nanam padi itu. Di sawah mana padi itu ditanam, saya tidak tahu. Oleh karena itu, karena saya tidak tahu cara saya mengembalikan kebaikan itu, setelah saya makan, saya bertekad untuk mengembalikan seluruh energi ini menjadi kebaikan bagi semesta. Siapapun orang yang bertemu dengan saya tidak boleh berkurang kebahagiaan. Itu makan dengan kesadaran. Bagaimana mandi dengan kesadaran? Luar biasa. Sapa dulu air. Terima kasih air, hari ini kau masih datang. Terima kasih hari ini kau masih mengunjungi rumahku. Terima kasih air. Betapa hebatnya engkau. Bayangkan kalau nggak ada air. Seperti apa wajah kita? Seperti apa mata kita? Seperti apa telinga kita? Seperti apa mulut kita? Bayangkan kalau tidak ada air. Bayangkan ketika kita capek, tubuh kita sudah asam. Walaupun kita punya sabun yang bersifat basah, nggak ada air, tidak ada pelarut. Tidak terjadi proses netralnya tubuh kita. Luar biasa. Makanya luluran dulu, sapa dulu airnya, ucapan terima kasih. Lalu mandilah dengan urutan yang bagus. Rasakan setiap air yang menyentuh tubuh kita, rasakan. Subhanallah. Ketika kita melakukan apapun dengan kesadaran, semua itu akan membangun kesadaran. Sadar kalau kita sekarang sedang duduk, sadar kalau kalian sedang bernapas, sadar kalau kalian sedang bisa melihat, sadar kalau kalian bisa mendengar, sadari. Hadir di sini sepenuhnya saat ini, sadari sepenuhnya. Subhanallah, itu luar biasa. Kita bisa menangis setiap saat. Kita bisa lembut setiap saat. Tidak perlu marah lagi. Tidak perlu jengkel lagi. Gak perlu semua itu, gak penting. Makanya orang sadar itu pasti baik. Orang yang menyebut dirinya baik karena dia ingin dipandang baik oleh orang lain belum tentu sadar. Suatu saat tergores sedikit saja, keluar aslinya. Keluar binatang di balik tubuhnya. Paham maksud saya? Apapun yang dilakukan dalam kesadaran adalah kebaikan. Yuk kita sadar setiap saat. Sadar kalau bisa duduk. Saya tanya mahasiswa saya, jurusan fisika, kenapa Anda bisa duduk? Itu pertanyaan seakan-akan pertanyaan konyol dari seorang dosen. Padahal ini fisika. Kenapa kita bisa duduk? Karena tinggal di bumi. Gaya gravitasi bumi ini besar dibandingkan gaya gravitasi di sana.
Lihat orang di angkasa sana.